Perkenalkan, nama saya Natasha Wanita Putri, presensi 27. Saya Anita Nugraini Gusti, presensi 6. Saya Yasmin Triguna Herjenta, absen 35. Saya Menbukti Ahmad Nugraini, nomor presensi 25. Jadi yang pertama itu ada virus karakteristik. Yang pertama ada tobacco mosaic virus atau TMV. Karakteristiknya adalah bentuk dan ukurannya batang, memiliki panjang 300 nanometer dan diameter 18 nanometer. Materi genetiknya itu RNA untai tunggal atau ssRNA. Penyebarannya itu menyebar secara mekanis melalui kontak langsung seperti pada saat pemeliharaan tanaman. Lalu strukturnya adalah ada kapsid, RNA, simetri panjang dan lebar serta lubang tengah. Lalu untuk inangnya adalah tanaman seperti tembakau, tomat, cabai, timun, terong, dan gulma. Lalu siklus replikasinya adalah yang pertama memasuki sel tanaman, lalu protein mantel luar virus terurai, yang ketiga melepaskan RNA genom, lalu ada protein replikasi serta template yang digunakan untuk membuat materi genetik, serta partikel virus baru itu dilepaskan dari sel inang dan siap untuk menginfeksi sel lain. Kedua ada adenovirus. Karakteristiknya yaitu strukturnya icosahedral tanpa selubung, genom DNA untai ganda, dan kemampuannya bertahan hidup dalam waktu lama di lingkungan. Strukturnya terdapat kapsid, inti, peran serat penton, dan organisasi genom. Siklus replikasinya yaitu menempel pada permukaan sel inang, lalu ada masuk ke dalam sel, dan pelepasan selubung, replikasi, penggabungan, serta pematangan. Lalu ada virus rabies. Karakteristiknya itu yang pertama bagian dari keluarga Rhabdoviridae. Yang kedua partikel berselubung kurang lebih 75 nanometer kali 180 nanometer dengan kapsid helix bentuk peluru. Lalu infeksi manusia, anjing, hewan pengarat, dan mamalia lainnya. Strukturnya terdiri dari genom RNA, nukleoprotein, polimerase, fosfoprotein, protein matriks, lipid, dan glikoprotein. Inangnya itu mamalia, termasuk manusia dan hewan. Lalu siklus replikasinya, virus rabies masuk ke sel lewat endositosis dan melepaskan RNA sitosol. RNA ditranskripsi jadi mRNA untuk sintesis protein. Lalu genom virus disalin dan dirakit. Virus baru keluar dari sel lewat proses tunas dengan membawa struktur dari sel membran. Yang kedua ada virus influenza. Influenza bagian dari keluarga Orthomycoviridae yang juga mencakup virus influenza lainnya. Lalu menginfeksi burung dan mamalia termasuk manusia dan babi. Strukturnya terdiri dari glikoprotein, hemagglutinin, glikoprotein neuraminidase, saluran ion, kompleks polimerase, protein nukleokapsid, protein ornithin, RNA, protein matriks, dan selubung lipid. Siklus replikasinya, virus influenza A masuk ke sel lewat endositosis dan melepaskan RNA-nya ke sitoplasma. RNA tersebut ditranskripsi dan diterjemahkan menjadi protein, lalu dirakit jadi virus baru dan keluar lewat proses tunas. Karakteristik virus itu ini termasuk retrovirus, mengubah RNA menjadi DNA, menyerang serat kekebalan, menempel pada tubuh inang. Jika tidak menemukan inang, maka infeksi tidak dapat bereplikasi, menyebabkan daya tahan melemah. Struktur selubung, matriks, dan ukur yang berisi materi genetik. Inangnya manusia. Siklus replikasi HIV menempel pada sel inang, menyampaikan materi genetiknya, kemudian membuat sel inang diri sendiri menggunakan sel inang dan akhirnya melepaskan diri. Karakteristik virus corona, ukurannya sekitar 100 nanometer
RNA sepanjang 300 ppm menginfeksi manusia, burung, dan mamalia lainnya. Struktur: 1 spike protein, 2 envelop, 3 membran protein, 4 nukleus protein, dan RNA genom. Siklus replikasi: tinggal pada reseptor AC2 di sel, lalu masuk ke sel. RNA dilepas ke sitoplasma. RNA menggandakan diri, virus dirakit, virus keluar dan infeksi sel lain. Expert diskusi. Virus papiloma, virus DNA yang bisa melitus lubung dan menyebabkan berbagai lesi epitel serta kanker. Struktur: genom DNA, kapsid, protein L1, protein L2, aksomar, tidak berselubung. Dengan manusia, siklus replikasi yaitu pembentukan, pemeliharaan, dan perluasan produksi. Virus Zika, karakteristik yaitu penularan melalui gigitan nyamuk, penularan vertikal, penularan melalui darah. Struktur: selubung lipid yang mengandung protein selubung E dan protein membran M serta inti yang berisi genom RNA dan protein kopsid S. Siklus replikasi: virus di dalam sel inang diikuti dengan replika genom, perakitan partikel virus baru, dan akhirnya pelepasan virus untuk menginfeksi sel lain. Diskusi, expert discussion. Mengapa virus sangat mengkhawatirkan bagi wanita hamil? Karena dapat menyebabkan berbagai masalah serius pada janin, termasuk kelainan lahir seperti mikrosefali serta masalah perkembangan lainnya yang dapat bertahan hingga bayi dewasa. Mushroom virus. Berapa perkiraan diameter virus Zika? Virus Zika sekitar 40 hingga 50 nanometer. Berapa perkiraan diameter papiloma virus? Virus papiloma sekitar 52 hingga 55 nanometer. Expert discussion. Sebutkan satu karakteristik TMV yang tidak dimiliki oleh virus lain. Dan apa 3 dari banyak kondisi yang dapat disebabkan oleh adenovirus pada manusia? Yang pertama, satu karakteristik TMV yang tidak dimiliki oleh virus lain adalah bentuknya yang panjang dan atau batang. Yang kedua, apa 3 dari banyak kondisi yang disebabkan oleh adenovirus pada manusia? Jadi yang disebabkan itu adalah infeksi saluran pernapasan, pencernaan, dan infeksi mata. Measuring viruses. Berapa sih perkiraan tinggi virus TMV dan berapa sih perkiraan diameter adenovirus? Jadi perkiraan tinggi virus TMV adalah 300 nanometer serta perkiraan diameter adenovirus itu adalah 70 sampai 100 nanometer. Orang sering mengira bahwa virus rabies berasal dari anjing. Pemahaman ini tidak salah. Maka pertama, virus rabies dapat ditularkan oleh berbagai hewan yang mulia, bukan hanya oleh anjing, mamalia lain seperti kucing, kerat, monyet, kuda, dan burung juga dapat membawa dan menularkan virus rabies ke manusia melalui gigitan, cakarnya, atau lain penularan terinfeksi. Desain virus. Berapa panjang atau tinggi influenza A? Jadi panjang atau tinggi influenza A itu kira-kira 100 cm. B. Berapa perkiraan diameter virus rabies? Diameter virus rabies itu sekitar 75 nanometer. HIV menginfeksi sel-sel dalam sistem kekebalan tubuh. Mengapa hal ini memungkinkan bagi orang yang terinfeksi? Karena menyerang dan menghancurkan sel-sel dan sistem kekebalan tubuh, khususnya sel CD8 yang menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. Mention virus. Klik tombol show relative site di bagian bawah halaman utama virus Explorer. Klik and learn. Gunakan diagram yang ditampilkan untuk menjawab pertanyaan berikut.
Skala batang putih di bagian bawah diagram mewakili 100 nanometer. Gunakan skala batang ini untuk membuat estimasi berikut. Berapa perkiraan diameter virus HIV? A. Berapa perkiraan diameter virus HIV? B. Berapa perkiraan diameter virus corona? A. 120 hingga 120 mm. B. Sekitar 130 hingga 140 mm. Influenza virus. Mengapa influenza A dianggap lebih berbahaya dari influenza B? Karena influenza A itu menginfeksi manusia dan hewan, bisa bermutasi cepat dan tidak tinggi. Sedangkan influenza B hanya menginfeksi manusia, mutasinya lambat dan tidak menyebabkan pandemi. Kemudian yang kedua, mengapa hanya influenza A yang memiliki subtipe berdasarkan variasi HA 18 subtipe dan NA 11 subtipe? Karena influenza A punya banyak variasi protein yang menghasilkan subtipe seperti H1N1. Influenza B hanya dibagi menjadi dua garis keturunan, yaitu Yamagata dan Victoria. Kemudian bagaimana perbedaan struktur genetik 7 versus 8 segmen RNA antara influenza C atau D dengan A atau B melalui toleransi segmen dan variasi genetik. Jadi influenza A dan B itu bisa tukar gen saat infeksi ganda, jadi lebih bervariasi dan beresiko pandemi. Sedangkan influenza C dan B lebih terbatas variasinya. Artikel ini menyebutkan mutasi N50Y, D614G dan E4A4K pada protein jelaskan bagaimana masing-masing mutasi tersebut mempengaruhi respon netralisasi antibodi hingga efektivitas vaksin. Mutasi N50Y, afinitas AC2 lebih mudah menempel ke manusia. Antibodi menetralisasi tetap efektif. Vaksin masih bekerja dengan baik. Mutasi G614G, afinitas AC2 meningkat secara tidak langsung. Antibodi tidak terganggu, vaksin tetap efektif. Mutasi E484K, afinitas AC2 stabil atau sedikit meningkat. Antibodi, kemampuan antibodi menurun. Vaksin efektivitas bisa berkurang terutama terhadap infeksi ringan. Artikel menjelaskan bahwa vaksin COVID-19 dirancang untuk mengenali dan mencegah jika virus terus bermutasi. Apakah vaksin masih efektif? Jelaskan pendapatmu berdasarkan informasi di artikel. Saja langkah pencegahan lain yang dilakukan oleh vaksin COVID-19 tetap efektif, terutama mencegah gejala berat. Meski efektivitas bisa menurun, jika virus bermutasi karena vaksin mengenali metabolisme yang bisa berubah. Satu, pakai masker. B, cuci tangan. C, hindari kerumunan. D, jaga jarak. E, tes dan isolasi jika sakit. Baik. Expert User 3, adenovirus. Artikel menjelaskan bahwa adenovirus memiliki kapsid icosahedral dengan protein hexon sebagai komponen utama. Bagaimana perbedaan struktur hypervariable regions atau HVRS pada hexon mempengaruhi tropisme virus dan interaksinya terhadap sistem imun inang. HVRS sangat bervariasi antar tipe adenovirus seperti panjangnya, muatan listris,
dan fleksibilitas strukturnya. Contohnya adalah HADV C5 respiratory dan HVR1 HVR1-nya itu sangat panjang dan bermuatan negatif yang menarik molekul positif. Ini dari susun adenovirus analysis. Fiber knop adenovirus berbeda-beda bentuknya tergantung jenisnya. Menurut artikel, bagaimana perbedaan ini mengaruhi cara virus menginfeksi sel inang. Cara mengaruhinya yaitu adalah spesifisitas sel, yaitu fiber knop sebagai protein reseptor yang berikatan dengan reseptor spesifik atau permukaan sel inang. Kedua, efisiensi infeksi, yaitu fiber knop dan Expert research for Zika virus. Meet the researcher character of Zika virus. Gambar 1b menunjukkan struktur kapsid virus Zika dengan protein E dan E. Jelaskan bagaimana organisasi protein E membentuk herringbone pattern pada permukaan virion dan apa fungsinya. Virus Zika bisa disebarkan dari gigitan nyamuk atau infeksi seksual wanita yang menyebabkan hal yang sama, yaitu demam berdarah dan kinerja protein E pada permukaan virion untuk membentuk pola herringbone. Pola ini terbentuk karena protein tersusun dalam struktur dimer dan dimer yang kemudian tersusun secara periodik pada permukaan virion. Susunan ini penting untuk fungsi protein E dalam proses infeksi virus seperti pengikatan ke sel inang dan fungsi membran dan herringbone pattern bisa menimbulkan atau menjaga permukaan virion. Ini dari researcher juga virus analis. Artikel menunjukkan struktur virus E dengan mikrosefali dan Guillain-Barré syndrome. Bagaimana karakteristik struktural virus Zika mungkin berkontribusi pada pathogenesis ini. Pada mikrosefali terdapat protein E dan reseptor seluler dominan D3 dan afinitas ikatan dan infeksi saraf janin. Dan di dalam Guillain-Barré syndrome terdapat protein E dan autoimunitas respon imun yang salah arah dan memiliki molekul yang bisa memungkinkan virus memasuki sel-sel target termasuk sel saraf dan sel imun yang berkontribusi pada perkembangan. Sekian dari kami, kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.